Samsudin selaku tidak hanya Ketua Umum Muhammadiyah, tapi beliau Ketua Umum MUI juga kemudian menyambut baik upaya bersama agar bagaimana kita bisa bersama-sama menentukan kapan satu Syawal, satu Ramadan, satu Syawal itu. Betul. Gitu. Dan lagi-lagi memang tidak ada yang perlu diperdebatkan ya Pak ya di 1435 Hijriah ini. Dan sejauh ini pantauan Kementerian Agama lancar ya Pak ya ibadah Lebaran. Alhamdulillah tahun ini bulan Ramadan berlangsung secara damai, tidak ada gejolak-gejolak seperti tahun-tahun lalu, tidak ada sweeping mereka-mereka yang tidak puasa, tidak ada tawuran antar kampung seperti tahun-tahun. Jadi saya merasa amat sangat bersyukur bahwa meskipun sebenarnya sebelumnya juga diawali dengan gesekan-gesekan ekses dari Pilpres, tapi alhamdulillah bulan Ramadan kali ini betul-betul membawa berkah. Gitu ya, Pak, ya? Betul, ya. Baik, ini kita kalau ngelihat di layar kaca Pak, ini kan menggunakan alat-alat juga ya Pak ya. Ini semacam kayak dipamerkan gitu ya Pak di Kementerian Agama pada saat itu. Iya, jadi untuk menentukan ru'yah, jadi untuk melakukan kita mendekat ke televisi mungkin ya. Kita Kementerian Agama menentukan ada 111 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu. Nah, setiap titik itu dilengkapi dengan alat-alat teleskop begitu untuk kemudian melihat apakah hilal itu sudah nampak atau belum. Dan kemarin dari 3 titik ada 9 orang yang menyaksikan hilal dari 3 titik. Dari Pelabuhan Ratu di Sukabumi, lalu dari Cakung kalau nggak salah ya Pak ya. Bukan, Pelabuhan Ratu, lalu kemudian Gresik dan Jawa Timur, Sulawesi Tenggara di Kolaka. Dan itu yang kemudian membuat semacam kayak quorum lah begitu ya Pak ya, bahwa memang sudah bisa kita lakukan esok harinya begitu. Itu ngomong-ngomong kalau boleh tahu nih Pak Menteri, itu kebijakan Bapak tuh atau seperti apa tuh Pak? Itu bukan kebijakan saya sama sekali. Dengan teknologi yang lebih jauh lebih canggih mungkin begitu. Iya, itu adalah kesepakatan dari semua ulama dan pakar ahli astronomi. Alat-alat ini loh Pak maksudnya Pak? Iya. Penggunaan alat-alat ini memang ini sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu kita menggunakan alat-alat seperti ini. Oke. Dan itu cukup maksimal ya Pak ya, digunakan untuk memantau. Ini kan di luar ya Pak ya? Betul, ya. Di luar, di outdoor lah semacam itu. Yang kemudian semua rata-rata berfungsi Pak? Iya, karena selalu dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun kita terus lihat kondisi apakah ini tetap masih bisa layak digunakan atau tidak. Oke. Tadi saya melihat ada Bapak duduk persis di sebelah Pak Din Samsudin. Lalu juga ada Pak Ali Mustafa Yakub juga kalau tidak salah begitu tadi saya lihat. Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin, mohon maaf. Dan juga gimana tuh Pak? Bisa duduk bareng mereka-mereka yang mempercayakan kepada Pak Menteri loh, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Saya ngeliat Bapak agak ini loh Pak. Mungkin nanti kita akan play ya, mungkin ya di layar wajah Bapak. Apa ini? Ya agak-agak gimana ya? Tegang nggak sih gitu merasa? Biasa aja. Enggak, itu kan karena kebetulan saya mendapatkan amanah sebagai Menteri Agama. Jadi memang pemerintah lah yang mendapatkan kesempatan untuk menetapkan kapan satu Syawal itu begitu. Jadi bagaimanapun juga supaya masyarakat awam khususnya umat Islam di Indonesia memiliki pedoman, memiliki pegangan, maka pemerintah berkewajiban untuk menetapkan kapan itu satu Ramadan, kapan itu satu Syawal. Namun demikian tentu bagi mereka yang punya pandangan lain ya dipersilahkan, tapi yang jelas pemerintah berkewajiban untuk mengumumkan kapan itu satu Syawal sehingga kemudian umat masyarakat awam khususnya punya pegangan, punya pedoman begitu. Nah, saya lalu kemudian menjalankan peran itu. Betul. Namanya juga kita operator gitu ya Pak ya. Tapi gini Pak Menteri, ada nggak sih Pak apresiasi khusus buat Bapak ataupun juga mungkin ya berhasil dalam waktu yang sempit lah Pak. Bisa dikatakan sempit kan, Bapak kan baru saja dilantik. Betul. PR Bapak menentukan satu Ramadan, PR Bapak kemudian menentukan satu Syawal. Ada Pak masukan dari pihak luar apresiasi buat Pak Menteri begitu? Ya, alhamdulillah kemarin ketika sholat Id bersama dengan Bapak Presiden sebelumnya saya berbincang dengan Pak SBY, beliau sangat mengapresiasi berlangsungnya sidang isbat penetapan itu.
beliau mengatakan bahwa ini cukup singkat, cepat, begitu tidak bertele-tele. Dan ini bukan tugas mudah begitu ya. Dan beberapa kalangan yang saya jumpai juga seperti itu. Beberapa tokoh ormas Islam juga, ya alhamdulillah lah mensyukuri bahwa prosesnya bisa berjalan cepat dan singkat seperti itu. Ya, saya mungkin mewakili masyarakat Pak mengucapkan terima kasih juga lah buat Pak Menteri selaku, kalau kita mengatakan ulil amri kan begitu ya Pak ya, gitu ya, di mana-mana kan pemerintah kita ikutin begitu loh. Tapi kita tinggalkan Pak itu isbat-isbatan dulu Pak. Ini kan kita udah akan masuk lagi kan menjalani lagi kehidupan kita sebagaimana sehari-harinya begitu. Saya ingin melirik ke sebelah kanan Pak. Ini keluarga nih, ini keluarga ya Pak ya. Ini keluarga saya. Ini keluarga, istri dengan 3 anak. Betul. Yang paling tua yang kanan, yang laki-laki. Oke. Nah, nanti yang paling kecil tuh berarti yang paling kiri. Sama Bapak ya Pak? Iya, yang paling kiri. Saya pengen tahu lebih dalam lagi Pak, keluarga Bapak. Oke, silakan. Nanti di segmen selanjutnya ya. Silakan. Kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia, spesial Lebaran, masih di kediaman Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin. Pak, rumahnya enak Pak? Jujur. Ya, alhamdulillah. Ini kalau boleh, mungkin kalau suatu waktu mau dijual Pak, boleh orang pertama saya mungkin Pak yang dihubungin gitu. Pak, ini kembali lagi keluarga ya Pak ya? Yang paling tua umur berapa Pak? Yang kanan itu namanya Naufal. Oke. Sekarang umurnya ya 23, 24 lah. Berarti kuliah atau sudah? Iya, seharusnya sudah selesai. Tapi dia sekarang tinggal tahap akhir. Di mana tuh Pak? Skripsi di Psikologi UI. Psikologi UI ya Pak? Ya. Yang nomor 2 yang persis di bawah Noval ya? Iya, itu Ira Zahira. Itu dia sudah selesai di Komunikasi UI juga. Sekarang sedang ya cari-cari kesibukan lah. TV One mungkin kalau bisa Pak, mungkin Pak. Kita nanti bantu-bantu mungkin Pak nanti di TV One. Baik, yang kecil gimana Pak nanti Pak? Yang kecil baru akan masuk SMA. Dia lulus SMP, sekarang masuk SMA. Baik, jadi 2 putri 1 putra ya Pak? Betul. Nah yang paling cantik Pak yang di atas Pak, yang paling cantik tuh? Itu mantan pacar saya. Sekarang istri ya Pak? Sekarang istri saya. Ini ada di rumah Pak? Ada, tapi kebetulan lagi bebenah lah ya. Iya kan, kemarin kan seharian pasti kan nerima Tidak hanya kemarin, sebelumnya. Begini terus begitu. Baik, tapi ngomong-ngomong Pak, berumah tangga udah cukup lama? Ya, saya nikah tahun 89 gitu. Jadi di apa Pak, di Jakarta? Di Jakarta. Memang istri dan Bapak lebih banyak waktu? Iya, saya lahir besar di Jakarta. Istri saya juga seperti itu. Kalau orang tua mungkin Pak udah di Jakarta semua atau ada masih kampung halaman kalau gitu? Orang tua istri saya di Jakarta juga. Iya. Kalau orang tua saya sudah tidak ada, sudah lama tidak ada. Tapi memang di kampung halaman tidak tinggal di Jakarta. Di Jakarta juga. Lama tinggal di Jakarta. Ya. Oke, baik. Tapi ya lagi-lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan sih dengan tugas berat yang Bapak jalan ini keluarga sangat mendukung ya pasti ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Gitu. Baik. Pak, ngomong-ngomong satu hal Pak. Ini kita akhir-akhir ini kan agak-agak stressingnya agak-agak kenceng ya Pak ya. Bapak ngerasa nih udah agak kendor nggak Pak? Masalah pilpres Pak. Bapak memaknainya gimana Pak? Saya sangat bersyukur ya, dan saya sangat mengapresiasi para pendukung kedua belah pihak. Betul, ya. Meskipun dulu proses-prosesnya itu kan sangat gesekannya kan cukup tajam karena hanya ada 2 calon begitu ya, sehingga memang berhadap-hadapan. Tapi alhamdulillah tidak ada tindak kekerasan, tidak ada hal-hal yang anarkis, yang destruktif. Jadi hanya memang wacana, apalagi di sosial media memang kelihatan tajam sekali. Tapi ya alhamdulillah itu masih dalam bentuk kata-kata lah. Belum sampai pada aksi kekerasan, dan itu kita syukuri. Seorang Menteri Agama ya pemirsa. Sadar nggak sih dan paham nggak sih, aware nggak sih dengan yang namanya tadi Pak Menteri sudah mengatakan gesekannya agak kuat, agak kenceng ya. Bapak di keluarga sendiri gimana Pak? Iya tentu. Sami nawatona atau ada pilihan-pilihan mengingatkan Noval dan putri kedua mungkin sudah punya hak pilih gitu kan? Ya. Atau jangan-jangan dengan istri Pak? Ya kita terbiasa demokratis. Ya diskusi gitu ya. Ya pilihan bisa saja tidak satu gitu. Tapi terjadi di rumah ini Pak? Oh enggak, kalau di rumah sini alhamdulillah kita sama. Ya. Oke. Tapi gimana tuh Pak, ada keluarga yang lain ya tentu kakak-kakak, ada suami istrinya yang beda akhirnya ya. Ya saya pikir itu sesuatu yang lumrah ya menurut saya, karena memang pada dasarnya pilihan-pilihan itu berpulang kepada masing-masing aspirasi politik kita, dan hubungan persaudaraan tidak harus lalu kemudian dipaksakan harus satu. Jadi masing-masing kita harus punya jiwa besar untuk melihat perbedaan itu. Kalau di kantor gimana Pak? Kalau di kantor gimana tuh Pak? Di Kementerian Agama dinamis juga nggak sih Pak? Tentang apa pilpres? Tentang pilpres kemarin ini. Di Kementerian Agama saya dan kita semua tidak pernah bicara sedikit pun tentang pilpres. Oke.
nggak ada waktu. Jangankan ngomongin pilpres, ngomongin tugas-tugas kewajiban kita aja kita selalu kekurangan waktu gitu. Baik, urusan haji, urusan kerukunan antar umat beragama, pendidikan keagamaan, banyak persoalan yang kita udah nggak sempat lagi ngomongin pilpres. Makanya dari itu Pak, berarti tapi kan tidak sempat lagi ngomongin pilpres, tapi 9 Juli kan nggak banyak golput kan di Kementerian Agama kan, diwajibkan milih dong. Oh iya, iya kan. Takutnya nanti saking nggak mikirin pilpres sama-sama nggak mikirin buat pilih lagi begitu Pak. Tapi ada kegamangan Pak dari karyawan. Kita sambil bergerak ke luar mungkin Pak. Ada kegamangan nggak Pak dari karyawan, staf di Kementerian Agama? Ya, karena kan jabatan menteri ini kan jabatan politis Pak. Iya kan. Jadi ya siapapun nanti jadi presiden, menterinya nanti si anu lah, si inilah, si itulah begitu. Ada nggak sih Pak kegamangan ganti lagi pemimpinnya, ganti lagi kebijakannya begitu? Saya pikir di internal Kementerian Agama sebagaimana lazimnya di kantor-kantor kementerian negara ya, mereka itu kan PNS. Mereka kan memang tidak terlibat dalam politik praktis gitu. Jadi saya yakin mereka sudah cukup profesional ya, dan sudah terbiasa berganti-ganti menteri. Saya pikir mereka akan tidak ada pengaruh yang signifikan lah pergantian menteri itu. Hanya kebijakan-kebijakan tertentu mungkin itu perlu disosialisasikan kembali agar kemudian mendapatkan persepsi yang sama sehingga mendapatkan dukungan bersama gitu. Kalau saya boleh tanya juga nih ya pemirsa, mumpung saya di sampingnya persis nih, pengen nerusin jadi Menteri Agama atau kita antarkan sampai berakhirnya masa pimpinan Presiden SBY aja atau gimana? Seorang Lukman Hakim Saifuddin lah begitu. Kita sana ya Pak. Ya, tugas saya adalah fokus untuk bisa melaksanakan fungsi, tugas dan kewajiban Kementerian Agama sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu kedua ini. Jadi untuk yang akan datang saya sama sekali nggak memikirkan. Belum mikir sana ya Pak. Saya menjalani takdir saja. Betul. Jadi saya yakin betul takdir terhadap saya itulah yang terbaik buat saya. Betul. Tapi saya fokus sampai dengan ya akhir Oktober ini. Akhir Oktober ya. Baik Pak. Akhir-akhir ini kita sempat menerima informasi dan harapannya dengan Menteri Agama bisa ada semacam kayak pemandangan, gambaran, sikap pemerintah Indonesia. Ini soal agama Bahai itu loh Pak. Nah ini kalau kita menyikapi, Indonesia menyikapi seperti apa Pak? Kita ketahui kan itu memang kan dipusatkan di Amerika Serikat, konon kabarnya seperti itu, dan umatnya pun juga banyak, ada di Iran, ada di India, di beberapa negara lainnya begitu. Di Indonesia pun juga bukan berarti sedikit umat Bahai ini begitu. Nah ini pemandangan dari seorang Menteri Agama gimana nih? Jadi begini, ini sebenarnya bermula dari surat yang dilayangkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada saya yang bertanya bagaimana sesungguhnya Bahai ini, apakah dia benar-benar suatu agama? Dia bertanya kepada saya selaku Menteri Agama. Lalu kemudian saya mengkaji, dan karena memang di Kementerian Agama itu ada pusat kerukunan umat beragama, ada sebuah institusi yang mendalami persoalan-persoalan seperti ini, dan berdasarkan kajian kita juga kita telaah Undang-Undang 1 PNPS 1965, di situ dinyatakan bahwa memang Bahai adalah agama tersendiri yang bukan sekte atau bukan aliran tertentu dari sebuah agama, tapi dia memang agama tersendiri. Bukan pecahan satu agama, bukan ya Pak? Bukan, jadi dia di luar 6 agama, di luar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini tentunya sudah diteliti ya Pak ya? Iya, seperti itu. Dan karenanya kemudian saya berpandangan bahwa sebagai agama bersama dengan 6 agama yang lain, maka dia punya dia harus dijamin, harus dilindungi keberadaannya, karena itulah amanah konstitusi. Tempat ibadahnya, umatnya seperti itu, kitabnya betul. Jadi negara, pemerintah dalam hal ini wajib melindungi keberadaan mereka dan memfasilitasi melakukan pelayanan terhadap umatnya begitu. Itu sudah dilakukan oleh Kementerian Agama saat ini Pak, pelayanan terhadap umatnya, menjaga segala bentuk. Dalam kaitannya inilah kenapa Mendagri itu bertanya, karena kewajiban dia untuk menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Mungkin terkait dengan KTP dan lain sebagainya, sehingga bertanya kepada saya. Seorang Menteri Dalam Negeri ya. Memang harus kita akui selama ini di luar 6 agama memang
masih ada beberapa keluhan-keluhan dari para penganut agama di luar yang 6 itu terkait dengan administrasi kependudukannya, terkait dengan prosesi pernikahannya, juga hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Disinilah menurut saya pemerintah dalam hal ini, saya selaku Menteri Agama harus kemudian secara bijak bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Itulah kenapa Ramadan yang lalu saya mengundang mereka secara khusus untuk berbincang-bincang dan untuk bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi, dan sesungguhnya itu tidak hanya persoalan mereka, tapi persoalan kita sebagai sebuah bangsa. Bagaimana keadilan itu bisa dirasakan sama oleh setiap penganut agama di Indonesia ini gitu. Artinya begini, ya ini tentunya kan perlu disosialisasikan agar mungkin masyarakat pun juga bisa tahu akan informasi tersebut dan tidak kaget bila mana nanti melihat ada misalnya semacam kayak rumah ibadah ataupun juga kitabnya juga nanti gitu. Kita perdalam ini nih ya Pak ya. Baik. Di segmen selanjutnya saya masih bersama dengan Menteri Agama pemirsa. Kami akan kembali saat lagi. Nah, perlu kita sampaikan juga kepada publik bahwa apakah ini tadi sih sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, tapi agak lebih firm lagi mungkin Pak. Apakah ini bukan satu aliran yang menodai salah satu agama? Ataukah ini sama sekali bukan aliran yang mungkin pecahan dari salah satu agama seperti itu? Kita mengenal ada bentrokan antar umat beberapa waktu lalu dan sering Pak terjadi di Indonesia. Nah, mungkin ini pepandangan dari Bapak seperti apa? Makanya tadi saya bertanya, apakah nanti sewaktu-waktu juga kita akan melihat adanya tempat ibadah dari Bahai sendiri? Apakah kita sewaktu-waktu akan melihat kitab dari Bahai sendiri? Nah, ini gimana penjelasan dari Bapak? Jadi memang berdasarkan kajian, banyak penelitian terhadap Bahai ini, dan umat Bahai sendiri menyatakan bahwa dia bukan bagian dari Islam, gitu. Bukan bagian dari agama tertentu. Jadi sebenarnya memang tidak ada persoalan di situ, gitu. Nah, oleh karenanya memang hanya saja memang sosialisasi pemahaman masyarakat kita tentang agama Bahai ini kan memang belum sebagaimana agama-agama 6 yang lain yang memang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, begitu. Nah, jadi menurut hemat saya ini bagian yang juga harus diedukasi oleh masyarakat kita bahwa di luar agama yang 6 ada agama-agama yang lain. Misalnya ada Taoisme misalnya, gitu, ada Sintoisme, ada beberapa, dan itu disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Agama-agama di luar 6 yang juga dianut oleh warga negara Indonesia, begitu. Nah, dalam kaitannya dengan ini, sebenarnya yang bermasalah itu adalah agama-agama lokal yang dianut oleh warga negara Indonesia. Misalnya yang saya maksud agama lokal itu adalah agama yang hanya dianut oleh komunitas tertentu saja di wilayah Indonesia. Misalnya Sunda Wiwitan, misalnya Kaharingan, begitu. Misalnya Parmalim dan beberapa yang lain misalnya. Yang itu spesifik hanya di sebuah daerah saja, sementara di wilayah yang lain tidak dan itu ada, diizinkan gitu. Untuk berkembang, Pak. Nah, disinilah kemudian menurut saya ingin mengajak semua kalangan untuk kemudian kita dalam satu persepsi merumuskan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Pertanyaannya kemudian adalah apakah negara, pemerintah dalam hal ini memiliki otoritas, kewenangan untuk menentukan suatu keyakinan itu agama atau bukan agama. Ini pertanyaan besarnya. Tugas penting negara ya, pemerintah ya tentunya ya. Saya ingin mendapatkan jawaban itu. Saya ingin kita bersepakat untuk menjawab ini. Apakah negara, pemerintah punya kewenangan untuk menentukan suatu keyakinan itu agama atau bukan? Jawabannya kan hanya dua saja. Ya atau tidak. Betul. Kalau iya, apakah hanya pemerintah saja yang memiliki kewenangan itu atau harus melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh agama yang lain untuk menentukan itu? Kalau tidak, pertanyaan susulannya adalah lalu atas dasar apa negara, pemerintah menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan melayani umat beragama itu, gitu. Karena kan negara butuh legalitas untuk dia bisa memberikan perlindungan, memberikan pelayanan, bantuan dan lain sebagainya. Karena harus dipertanggungjawabkan itu. Nah,
kalau legalitas kan harus jelas ini agama atau bukan. Undang-undangnya sebuah ada, komunitas gitu ya, dengan seragam yang sama, pakaian yang sama, dengan ritual yang sama, apakah itu sudah bisa dikatakan agama? Iya, gitu iya. kan. Dan ini yang sedang di... Nah, ini yang saya ingin mendapatkan jawaban itu. Oleh karenanya ke depan saya ingin mengundang berbagai kalangan, khususnya para tokoh-tokoh agama, para ahli, duduk bersama untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Karena selama ini berbeda pandangan, selama ini pula akan muncul persoalan-persoalan. Baik, sepakat dengan itu Pak Menteri. Tapi lagi-lagi tentunya ini harus dibincangkan bersama, begitu. Dan masih ada waktu kah Pak kalau kita bincang bersama, mengingat Oktober... Setidak-tidaknya saya berharap Menteri Agama pengganti saya, kabinet yang akan tinggal melanjutkan, bisa melanjutkan ini. Saya sangat berharap ini. Baik. Ya. Ini ada rekan saya nih sudah memanggil-manggil di Wisma Nusantara, tempat kita bisa ngobrol juga gitu Pak. Ada Winnie Carita. Win, ada yang mau ditanya nggak Win sama Pak Menteri Agama Win? Jangan nanya THR Win, saya juga nih nggak nanya THR soalnya. Kemarin sempat ada pertanyaan ketika setelah menyelenggarakan sidang isbat Rivi, ini kan kita masih sering untuk berlebaran, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha ini dengan waktu yang berbeda. Dan nanti Menteri Agama ini akan merumuskan kira-kira membuat suatu pedoman atau patokan yang bisa menyatukan untuk masing-masing ormas Islam dan bisa menyamakan persepsi dan kita bisa berlebaran bersama. Kapan kira-kira Menteri Agama akan memfasilitasi pertemuan tersebut, Rivi? Kita kasih waktu yang singkat ini kepada Pak Menteri ya. Ini teman saya Winnie Carita bertanya. Sebetulnya sih apresiasi buat Bapak. Bisa menyerampakkan, bisa menyeragamkan kemarin yang isbat kemarin Pak. Tapi kenapa tidak dibuat semacam formulasi saja Pak? Memang iya Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan keberagaman perbedaan ini membuat kita semakin erat kan gitu kan. Tapi kenapa tidak, kalau bisa ya setiap tahun kayak begini kan lebih enak. Ini kaitannya dengan sidang isbat. Betul. Kalau kaitannya itu betul. Jadi ini juga harapan banyak kalangan, banyak pihak. Karenanya ke depan saya juga ingin mengajak khusus tokoh-tokoh ulama Islam begitu ya, untuk menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, untuk kita bersepakat terhadap 2 hal. Jadi ini ada 2 persoalan juga. Pertama terkait dengan definisi hilal. Ya, betul. Jadi yang disebut hilal itu seperti apa? Ini masih berbeda-beda sehingga kemudian hasilnya berbeda. Yang kedua adalah kriteria hilal. Jadi kapan posisi hilal itu dinyatakan dimungkinkan untuk dilihat, sudah masuk begitu ya? Atau dipastikan keberadaannya. Posisi hilal seperti apa, kriteria seperti apa yang kemudian itu bisa kita nyatakan hilal itu ada atau dimungkinkan untuk dilihat. Saya pernah mendengar penjelasan Bapak kalau kita masih menggunakan metode 2 derajat begitu ya Pak. Ada yang harus di atas, ada yang hanya di atas 0 saja sudah dimungkinkan untuk dilihat. Gitu.